Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, semoga sehat-sehat selalu. Dalam video ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang cara merekam layar komputer atau laptop dengan memakai program Bandicom. Program Bandicom ini merupakan program yang banyak dipakai orang-orang, terutama YouTuber, dikarenakan pertama sangat mudah dipelajari. Yang kedua, ukuran filenya kecil sehingga ringan dalam akses di komputer maupun laptop. Yang ketiga, hasilnya lumayan bagus. Dari ketiga alasan ini, banyak orang-orang memakai Bandicom. Baiklah Bapak Ibu guru, langsung saja saya mulai tutorial ini. Setelah Bapak Ibu guru install program Bandicom, maka di layar laptop maupun komputer akan ada ikon seperti ini. Di lingkaran merah, kemudian outline-nya putih. Untuk menjalankan, tinggal double klik, tunggu beberapa saat, maka akan tampil menu seperti ini. Langkah pertama untuk merekam, maka kita harus menentukan daerah perekaman lewat ini. Jadi ini diklik. Apabila kita pilih select recording area, maka kita merekam berdasarkan pilihan daerah yang kita inginkan. Jadi tinggal ini diklik, kemudian di sorot ya, jadi bentuk kotak sesuai dengan daerah yang sampean inginkan gitu. Jadi saya coba diklik ya. Nah, ini langsung. Nah, ya kan? Ini misalkan sekian, berarti kotak ini saja yang terekam. Atau sekian, begini terserah. Nah, begitu. Ya. Atau berdasarkan ini pixel yang sudah ditentukan di sini sesuai dengan bandingan 43 bisa 16,9 sesuai dengan jumlah pixel ini. Nah, semakin banyak pixelnya, ukuran gambar semakin besar, file yang dibentuk juga semakin besar. Seperti full screen. Nah, ini kita langsung merekam seluruh layar laptop, akan terekam semua kalau kita pilih ini. Kemudian around mouse ini merekam sesuai ukuran yang kita tentukan ini, kemudian mengikuti pergerakan mouse. Jadi misalkan saya pilih. Nah, ini tidak saya tekan, nanti berhenti nanti. Jadi saya no aja. Soalnya saya merekam dengan Bandicom juga. Ya. Oke, itu jadi bisa pilih. Ini biasanya yang sering dipakai ini select recording area atau full screen saja ini. Tuh. Kalau saya sekarang pakai select recording area. Ini tadi. Nah, setelah memilih area perekaman, kita masuk ke tab video. Jadi bisa dilihat di sini menu Bandicom itu ada 5 tab: Home,
general video image about ini. Karena kita mau merekam berurusan dengan video, maka kita tekan tab video ini, diklik. Nah, sudah berada pada kondisi tab video. Biasanya pada saat kita menjalankan pertama kali adalah masuk ke home sini. Nah, home ini. Jadi kita klik video. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk perintah perekaman. Yang pertama adalah stop hotkey, merekam dan menghentikan. Jadi memulai perekaman dan menghentikan perekaman dengan memakai hotkey tombol singkat di keyboard Z. Ini bisa kita bisa kita ganti selain Z, misalkan S bisa langsung muncul, nah, langsung S atau yang lain. Tapi secara standar defaultnya adalah F12. Nah, saya nggak suka karena posisinya di atas ya. Jadi saya pakai Z, posisinya di bawah, dekat dengan tangan kita. Kemudian untuk push hotkey, kita tekan menghentikan sementara pakai huruf X ini. Ini juga bisa dirubah sesuai selera. Itu. Nah, kenapa kita pakai tombol hotkey padahal di sini kan sudah ada? Jadi untuk memulai dan merekam video kita bisa menekan ini ikon yang ada dalam menu Bandicam ini, atau pause hotkey ini sudah juga ada, sama ada ya itu. Nah, kenapa kok pakai hotkey ini? Dikarenakan ada kalanya kita tidak ingin menampilkan menu Bandicam ini karena akan menutupi materi presentasi kita yang kita paparkan, itu akan tertutupi dengan menu ini. Oleh karena itu ini kita sembunyikan dengan menekan minimize ini, kita sembunyikan. Nah, maka materi yang ada di sini itu akan kelihatan. Otomatis kalau sampean hentikan, sampean tekan huruf S. Kalau ingin berhenti sementara, pause, tekan huruf X. Itu fungsi dari hotkey. Sekarang yang ketiga adalah show mouse cursor. Ini menampilkan pointer atau kursor mouse ini yang bergerak-gerak ini bisa ditampilkan, bisa disembunyikan. Ini. Ya. Kemudian add mouse click effect, ini adalah menambahkan efek mouse jika diklik. Coba kita setting ya, mulai. Jadi ini kita setting. Nah, ini mouse tentang. Nah, jika ingin menyembunyikan, maka ini kita contreng, ini dihilangkan. Nah, akan hilang nanti mouse-nya. Coba ini. Nah, nampak kan ini? Coba dilihat. Jadi seandainya ini saya hilangkan contrengannya, maka penunjuk dari pointer itu akan hilang, tidak tampil. Ini biasanya tidak digunakan karena penunjuknya kalau nggak ada malahan kita itu membingungkan si pemirsa. Soalnya namanya menerangkan kan pasti menunjuk itu. Jadi pasti ada gerakan-gerakan pointer ini. Kemudian jadi ini ditampakkan aja ya, jadi mouse-nya diperlihatkan dicontreng. Kemudian add mouse click effect, ini menambahkan efek mouse ketika diklik. Jadi ini lihat, nah ini kalau kita contreng, maka jika menekan tombol sebelah kiri mouse maka akan ada efek warna merah lingkaran. Coba lihat, nah lingkaran. Tapi kalau tekan sebelah kanan mouse akan warna biru. Nah, biru dan merah orange ini bisa kita rubah.
Misalkan ini warna merah atau warna apa ya, hijau, pink. Nah, kita oke di sini. Nah, coba, tidak kelihatan karena warnanya sama dengan ini. Coba diganti lagi, ganti dengan warna merah jadi. Nah, ini, nah ya kan. Nah, itu. Sekarang Atmos Highlight Effect, yaitu menambahkan efek highlight pada mouse. Nah, ini seperti warna ungu ini ya, supaya lebih kontras saja. Sebab kalau pointernya warna putih, kemudian yang kita tunjuk gambar itu atau objek itu warnanya putih, maka tidak kontras. Oleh karena itu kita tambahkan highlight ini, efeknya ini. Ini juga bisa kita atur warnanya, bisa warna, nah ini bisa, coba lihat di oke. Nah ya kan, itu oke. Kalau sudah diklik, nah setelah itu kita masuk ke setting lagi ya, ini dengan sound, perekaman suara. Jika tidak menginginkan suara direkam, maka recordernya ini hilangkan contrengannya, maka suaranya tidak akan terekam. Nah itu. Kemudian ini save audio track while recording, ini adalah apabila perekaman suara itu tersimpan terpisah dengan perekaman layar laptop. Jadi ada dua file, satu file video perekaman layar laptop, kemudian audionya ini akan terekam terpisah. Tuh. Ini biasanya untuk para apa ya, ya kameramen yang sudah ini, sudah bisnisnya, profitnya ini. Jadi nanti file audionya diedit, kemudian ditambah lagi suara. Nah, itu kalau buat film ya namanya dubbing ini ya, jadi suaranya ditambahkan terpisah. Tapi untuk menampilkannya ya pakai penggabungan lagi, tambah ribet. Jadi bisa pakai Zulid ya, itu program untuk pengolahan video, bisa Pinnacle, bisa Adobe Premiere, itu ya. Jadi ini tidak saya contreng. Kemudian kita merekam suara itu pakai apa? Untuk yang utama primary sound device, alatnya pakai apa? Ini kalau kita sudah pasti mikrofon. Nah, mikrofon itu ada yang eksternal, ada yang internal. Ini kita pakai mikrofonnya laptop. Jadi pada kondisi saat ini saya pakai mikrofonnya laptop. Jadi sudah ada. Tuh. Kalau kita pakai eksternal kecil, malah kadang-kadang kurang jelas. Itu. Kemudian kalau pilih speaker high definition audio device, ini jika menginginkan suara yang ada di speaker laptop itu terekam. Jadi misalkan Bapak Ibu guru ingin menampilkan presentasi sambil mendengarkan lagu, bisa. Jadi diputar MP3 itu nanti ikut terekam pada video itu tadi. Tuh. Nah, kali ini saya pakai mikrofon. Kemudian jangan lupa menentukan volume mikrofon. Ini sensitivitas. Jadi semakin sensitif ini ke kanan. Tapi tentunya suaranya agak gemerisik. Nafas kita saja kadang-kadang kedengaran kalau pakai ini. Jadi sangat sensitif. Kalau ingin mengurangi ya tinggal dikurangi volumenya. Nah, ya kan? Berkurang. Nah, gitu.
Kemudian setting mono, ini saya lebih suka karena suaranya lebih jernih dicontreng. Itu. Kalau sudah di OK, kemudian webcam. Nah, ini. Jika ingin menambahkan video, tadi ditambahkan dengan kamera kita ya, jadi gambar kita ikut masuk pada perekaman, maka ini kita tambahkan, kita contreng, nah, masuk pada video tadi, video layar laptop. Jadi gambar kita akan masuk pada layar laptop, nanti posisinya sudah bisa diatur. Jika mencontreng yang di bawahnya sini, maka akan terpisah filenya dengan perekaman video di laptop sama perekaman melalui webcam. Jadi gambar sampean terpisah filenya dengan perekaman video layar. Jadi ada dua file. Kemudian setting ini, setting webcam. Coba kita setting ya. Nah, ini kecerahannya. Nah, ini akan lebih cerah, ini jelas. Kontrasnya akan lebih kontras ini. Ini saja yang kita atur. Yang lain kalau nggak bisa malah tambah nggak jelas ini. Gamma, saturation, and dan sebagainya, keseimbangan warna. Tuh. Jadi cukup brightness ini aja. Kita kalau kurang terang ya kita tambah ke kanan, kalau terlalu terang ya kita geser gitu aja. Oke, kita tambahkan. Nanti oke aja sudah. Nah, kemudian ini use chrome key. Ini adalah menghilangkan latar belakang foto kita. Jadi di belakang kita ya, belakang sampean itu, di belakangnya itu kan pasti ada objek-objek yang tidak kita inginkan tampil. Kadang-kadang ya ada apa itu, baju atau yang lain gitu ya. Nah, supaya tidak kelihatan, ini pakai use chrome key. Jadi ini, nah ini coba lihat. Nah, ini kalau kita pakai ini lah biasa kan, coba. Nah, lihat saya besarkan ya. Jadi nah, ini gambar ini bisa di posisinya ini. Nah, use chrome key-nya ini. Nah, ini bisa kita atur. Nah, ya kan. Di backgroundnya gantungan baju di sini bisa kita hilangkan dengan ini. Ini kenapa hasilnya jelek seperti ini? Karena pencahayaannya kurang. Jadi kekontrasan antara foto saya ini dengan background yang ada di belakang itu kurang kontras. Jadi perlu bantuan perlu bantuan cahaya lampu. Maka ini nanti bintik-bintik ini akan hilang. Gitu. Makanya ini tidak saya gunakan use chrome key-nya. Nah, mendingan pakai gini aja, backgroundnya kelihatan nggak apa-apa. Tuh. Kemudian posisi dari ini kamera, jadi gambar kita ini mau diletakkan di mana sesuai dengan gambar di sini. Misalkan ingin di pojok kiri atas, klik di sini. Kalau ingin di pojok kanan atas, nah, klik bawah kiri ya. Kemudian kanan bawah atau tengah. Nah, ini tentunya jarang dipakai ini, soalnya akan menghalangi gambar yang
materi presentasi yang kita sampaikan. Jadi biasanya ya di pojok, kemudian dikecilkan gitu. Jadi seperti gini. Nah, ukurannya bisa dikecilkan lagi. Nah, gini saja, nggak usah besar-besar. Ini. Jadi ini misalkan saya letakkan di sini. Nah, ini tadi ya, coba lihat. Nah, ini bisa diatur ini. Nah, kemudian posisinya bisa, marginnya ini, kemudian vertikalnya, nah bisa kita atur gitu ya. Nah, ini tadi use chrome key nya ya, nggak usah. Kalau sudah di OK, kurang kecil ya. Nah, di OK sudah. Setelah sound, webcam, mouse tadi sudah ya. Sekarang logo. Apabila dalam video itu ingin ditampilkan logo lembaga, maka kita bisa nyontreng ini, add logo overlay to video. Jadi menambahkan video pada ini, menambahkan logo pada video yang kita buat. Kita contreng, kita pilih videonya posisinya di mana. Nah, kita klik ini, browse. Nah, posisinya di direktori apa, C, D atau E, kemudian foldernya dipilih. Nah, tentukan nama filenya apa, misalkan ini atau sini atau ini boleh, baru open. Kalau di open gitu, maka akan nampak gambar logo yang kita yang kita kehendaki tadi. Ini posisinya juga bisa diatur. Ini saya letakkan di bawah. Di bawah sebelah kiri, seperti gambar webcam tadi, bisa diatur sesuai dengan ini. Jadi kalau ingin atas kiri, ini atas kanan, bawah kanan atau tengah, nah ini terserah, suka-suka. Marginnya biar tidak terlalu ke tepi, ini bisa dikasih nilai berapa. Kalau 0 maka akan terlalu pinggir ya, pas garis tepi. Tuh. Begitu juga ininya, topnya. Jadi misalkan di sini berarti garis vertikalnya ini, jika supaya tidak terlalu ke bawah, garis bawah. Kalau ini garis samping kiri, ini samping atasnya ini ya. Oke. Kemudian kalau sudah di oke. Kemudian teks. Nah, jika selain menambahkan logo, bisa juga menambahkan teks dalam video itu. Kita contreng, nah, kita add, kita tambahkan. Nah, di sini lihat. Nah, kita misalkan kita ketik di sini. Nah, ini kita ketik percobaan. Nah, itu posisinya kita atur. Jadi ini asalnya kan di sini. Nah, ini ya. Nah, kita misalkan kita letakkan di sini sebelah kiri ya. Nah, itu tengah di sini, yang diklik ini di sini ya. Nah, gitu. Kemudian ini jenis font ya, macam-macam font. Kemudian ini ukuran, nah bisa kan langsung. Nah, itu. Kemudian margin sudah pasti ya. Nah, sudah margin sama seperti gambar tadi ya. Di sudut ini nggak usah ya. Kemudian oke. Warna teks color. Nah, ini bisa dirubah, misalkan ingin warna ini cyan ya, di oke. Nah, cyan kan. Outline-nya warna apa? Misalnya warna garis, ini warna garis pinggir, outline itu garis luar, sorry. Nah, garis luar. Misalkan perpaduan antara mana? Ini pakai milih warna apa? Biru tua. Nah, oke. Di oke. Nah, ya kan. Bisa kan jelas lah, ini jelas kan. Kemudian shadownya, bayangan.
Misalkan pakai abu-abu, grey, boleh, terserah. Itu. Jadi saya pakai yang bayangan tuh sering hitam atau yang agak keabu-abuan gitu. Nah gitu, sudah di oke kalau sudah. Nah, kalau sudah, logo sudah, mouse sudah, webcam, sound sudah, semua option ini nggak usah ya ini. Nah, setelah itu di oke semua, di oke. Nah sekarang kita mulai perekaman, kita tinggal tekan ini, diklik, tekan, maka siap untuk merekam apa yang ada di dalam laptop. Kemudian gambar sampai sudah ikut terekam juga, suara semua ikut terekam. Kalau sudah selesai, tekan ini lagi, atau dengan hotkey tadi menekan Z, tekan huruf Z, akan selesai. Nah file yang terekam otomatis tersimpan di posisi ini. Nah ini, jadi ibu-ibu, bapak ibu guru langsung masuk ke home, maka hasil perekaman kita berupa file tersimpan di user admin dokumen Bandicam. Jadi pada posisi administrator, file dokumennya ini defaultnya ini dokumen Bandicam. Dalam dokumen ada folder lagi namanya Bandicam. Kemudian ini nama filenya. Tentunya ini bisa diganti. Jadi ini secara default. Jadi posisi misalnya ingin di D ya boleh ini diganti. Diganti di posisi D boleh ini ya. Tuh. Itu saja ya, supaya tidak terlalu panjang, nanti tambah berat uploadnya. Bapak Ibu guru downloadnya juga semakin banyak bitnya. Karena itu saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.